Baik anak ustazah, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih pelajaran yang pertama mengenai alkitabah atau menulis. Menulis di sini menulis dalam bahasa Arab ya. Di pertemuan pertama, ustazah udah ajarkan 2 tahap atau 2 langkah menulis dalam bahasa Arab. Yang pertama itu kenali kepalanya, yang kedua kanan oke, kiri no. Sekarang ustazah akan ulangi lagi berhubung di pembelajaran sebelumnya suara ustazah agak kurang jelas, mungkin ustazah kurang paham. Jadi sekarang ustazah ulangi. Langkah yang pertama, kenali kepalanya. Apa maksudnya za? Maksudnya ada beberapa huruf seperti yang anak ustazah lihat. Ada huruf ja, ha, kho, sa, sya, so, do, fa, dan ko. Nah, huruf-huruf ini ketika dia bersambung terletak di awal atau di tengah, maka yang diambil hanya bagian atasnya atau bagian kepalanya saja. Yang mana bagian kepalanya, Za? Ini yang bagian kepalanya, yang ada di dalam kotak ini yang kepalanya. Nah, yang mana yang bagian bawahnya, Za? Ini yang bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya. Maka ketika dia bersambung bagian bawahnya ini kita buang, yang kita ambil hanya bagian kepalanya. Contohnya ada huruf sya, fi, kun. Ketika bersambung, sya kita buang bagian bawahnya menjadi seperti ini. Kemudian huruf fa dibuang bagian bawahnya jadi seperti ini. Kemudian huruf kun. Ini ketiga hurufnya bisa disambung ya. Jadi sya, fi, kun. Kenapa kun tidak dibuang bagian bawahnya, Za? Nah, ini mau ustazah jelaskan. Ketika huruf-huruf yang ustazah sebutkan tadi, huruf-huruf yang ini, kalau seandainya dia terletak di akhir kata, maka dia kembali ke bentuk asalnya. Mana bentuk asalnya? Ini dia bentuk asalnya. Sebelum kita potong bagian bawahnya, itulah bentuk asalnya. Nah, kemudian contoh yang kedua, kho, sya, fa. Huruf kho kita buang bagian bawahnya, huruf sya kita buang bagian bawahnya, fa, kho, sya, fa. Seperti ini jadinya. Sampai sini insya Allah anak ustazah paham ya. Kita lanjutkan langkah yang kedua, kanan oke, kiri no. Apa maksudnya, Za? Ini ada beberapa huruf, ada 6 huruf yang Za dituliskan di sini. Huruf-huruf ini hanya bisa dengan disambung dengan huruf yang ada di sebelah kanannya saja dan tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di sebelah kirinya. Nah, contohnya, tapi sebelum ustazah masuk contoh, ustazah kasih tahu dulu, ini ada huruf a, da, za, ro, za, wa. Ini ada 6 huruf. Contohnya, huruf kho, ro, ja. Ketika disambung, kho dengan ro bisa disambung, tapi ro dengan ja tidak bisa disambung. Jadi, huruf-huruf ini tidak bisa disambung ke huruf setelahnya, tapi ke huruf sebelumnya bisa dia disambung. Kemudian contoh yang kedua, ada huruf fa, ro, ko. Fa dengan ro bisa disambung, tapi ro dengan ko tidak bisa disambung. Seperti itu pula untuk semua huruf yang ada di sini. Insya Allah sampai situ anak ustazah paham ya. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga atau tahap yang ketiga, yaitu pindah titik, ganti nama. Apa maksudnya, Za? Nah, di sini ada beberapa huruf ba, ta, sa, na, dan ya, nun dan ya. Nah, huruf-huruf ini kan hanya beda titik dia, beda titik dan beda letak titiknya. Kalau huruf ba itu 1 titiknya di bawah, kalau ta itu 2 titiknya di atas, sa 3 titiknya di atas, nun 1 titiknya di atas, ya 2 titiknya di bawah. Nah, huruf-huruf ini kan hanya beda titik. Ketika dia disambung, bentuknya hampir sama semuanya, hanya yang membedakan hanya titiknya saja. Contohnya di sini ada huruf ba. Ba kalau terletak di awal seperti ini dia. Kemudian disambung ke tengah, di tengah dia seperti ini jadinya. Kemudian ketika dia di akhir kembali ke bentuk asalnya. Kemudian huruf nun, bentuknya masih hampir sama, hanya membedakan hanya titiknya.
Nun di awal seperti ini bentuknya. Kemudian di tengah seperti ini bentuknya. Kemudian di akhir kembali ke bentuk asalnya. Sa seperti ini bentuk di awalnya. Di tengah seperti ini. Di akhir kembali ke bentuk asalnya. Huruf ta juga seperti itu, yang membedakan hanya titiknya. Ta titiknya 2 di atas. Kemudian huruf ya. Nah, huruf ya kalau di awal seperti ini bentuknya, kalau di tengah seperti ini, kemudian kalau di akhir seperti ini dia nak kembali ke bentuk asalnya. Insya Allah yang ini nggak sulit ya nak, hanya yang membedakan hanya titiknya dan bentuknya hampir sama semuanya. Kalau anak sudah paham satu, insya Allah paham semuanya. Sekarang kita masuk ke langkah yang keempat. Beda tempat, beda bentuknya. Ini hanya khusus untuk huruf H. Yang mana huruf Hamzah yang seperti ini. Ini huruf H. H seperti ini. Ketika dia di awal seperti ini bentuknya, ketika di tengah seperti ini, ketika di akhir seperti ini, dan ketika dia berdiri sendiri seperti ini bentuknya. Contohnya sekarang, ini contohnya ada huruf H, ma, sa. Ketika dia disambung seperti ini, H ini ketika di awal seperti ini tadi, ma, sa. Kemudian ini contohnya untuk yang di tengah, ketika dia terletak di tengah, sa, ha, ja. Bentuk H-nya seperti ini lagi kalau dia di tengah. Kemudian ketika dia terletak di akhir kata, fa, ki, ha. Nah, seperti ini bentuknya kalau di akhir, fakihah. Tapi ada pengecualiannya ketika dia terletak di akhir kata, tetapi sebelum huruf H ini ada huruf A, dal, za, ro, za, dan wa, maka bentuknya lain lagi nak. Kalau seandainya didahului oleh huruf yang 6 ini, maka bentuknya seperti ini, dia berdiri sendiri lagi. Nah, contohnya mana za? Ini contohnya, ya, da, hu. Ya dan da bisa disambung, tapi dal dengan ha tidak bisa disambung, maka jadinya seperti ini, ya, da, hu. Hu-nya berdiri sendiri. Kalau hu berdiri sendiri, kita kembali ke bentuknya yang tadi, ini seperti ini. Ini ha yang terakhir, ha yang di awal kata, ini di tengah, dan ini di akhir, kecuali dia berdiri sendiri, didahului oleh huruf yang 6 ini. Sampai situ insya Allah anak ustazah paham ya.